Dan dari kasus penumpang ilegal, kini kita beralih ke isu Benjina. Terkait adanya suap, petugas berwenang di Maluku masih menampik hal ini. Sementara terkait kasus perbudakan, penyelidikannya terus berjalan, termasuk soal temuan 77 makam anak buah kapal di Benjina. Penyelidikan atas kasus perbudakan dan penyuapan oleh PT Pusaka Benjina Resources terus berlangsung. Salah satunya penyelidikan lebih lanjut, temuan 77 kuburan di Benjina yang diduga kuat merupakan makam anak buah kapal. Makam-makam ini sudah ada sejak tahun 2009. Keterangan berbagai pihak sebutkan puluhan ABK ini tewas karena kecelakaan dan sakit. Namun tim Satgas akan mengusut lebih lanjut. Ucapan-ucapan saja seolah-olah semua kematiannya normal. Kita nggak tahu. Oleh sebab itu kan diperlukan satu otoritas, kalau mau ini mau didalami untuk melakukan forensik, ya, otopsi dan lain sebagainya. Terkait kasus penyuapan, Polda Maluku sebagai pihak yang berwenang menampiknya. Meski sebelumnya, Direktur PT Pusaka Benjina Resources telah akui keluarkan 37 juta rupiah setiap bulan untuk kelancaran perizinan. Kita kan nggak ngerti, kan izin-izin PT itu kita di ruang Pak Kapolda kemarin kan baru tahu sekarang di sana itu, karena dari pusat semua yang mengeluarkan itu kan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih mendalami kasus penyuapan ini. Namun KKP pastikan akan menindak tegas pegawai yang terbukti terlibat. Kalau ini ya dimulai dari suatu koran, ya. Nah, yang paling berat itu nanti ya dipecat tidak hanya dari jabatan, juga dipecat dari PNS ya. PT Pusaka Benjina Resources merupakan perusahaan industri perikanan yang beroperasi di kawasan timur Indonesia. Markasnya berada di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kasus perbudakan di perusahaan ini terungkap setelah sebuah media asing melansir hasil investigasinya. Berdasarkan laporan ini, perusahaan memperbudak ratusan orang Myanmar dengan mengurung dan menyiksa. Sebagian sampai meninggal dunia. Totalnya terdapat 1.600 warga Myanmar dan Thailand bekerja di perusahaan ini. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengevakuasi 322 anak buah kapal PBR. Terdiri dari 256 warga negara Myanmar, 58 warga Kamboja, dan 8 warga Laos. Tadinya malah mesti berenang. Halo malam itu. 60 warga Myanmar masih menolak untuk dipulangkan dengan berbagai alasan. Di antaranya karena telah menikah dengan warga Indonesia dan masih menunggu pembayaran gaji. Selain pelanggaran ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengendus illegal fishing. Salah satunya berupa bongkar muat ikan di tengah laut tanpa laporan resmi. Untuk kelancaran seluruh praktik ini, PBR menyuap petugas pengawas di Benjina. Tim Liputan melaporkan untuk NET.